Di kampus kita sering lihat orang-orang yang selalu ada di garis depan, aktif organisasi, menyuarakan aspirasi, dan sering jadi wajah yang dikenal banyak mahasiswa. Tapi di balik semua itu pasti ada cerita yang gak terlihat, gak selalu terlihat. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol soal organisasi, aktivisme, dan sisi manusia di balik semua peran itu. Selamat datang di Aksara Kampus, tempat di mana setiap aksi punya cerita dan setiap suara punya makna. Nah, tentunya aku nggak sendirian di sini. Hari ini udah ada narasumber yang mungkin cukup familiar ya buat teman-teman kampus. Tapi tenang, kita nggak cuman mau bahas jabatannya aja, kita juga pengen kenal orang di balik semua kesibukan dan aktivitas itu. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh dong kenalan buat teman-teman yang lagi nonton nih, siapa namanya, dari prodi apa, dan sekarang lagi sibuk apa nih kira-kira? Perkenalkan, saya Fatihan Akbar dari program studi S1 Peternakan. Kesibukan hari-hari ini adalah fokus menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dan juga umumnya mahasiswa peternakan dengan para ternak-ternaknya gitu. Wah paling padat juga ya kesibukannya, tapi justru yang bikin menarik itu tuh karena kebiasaan orang yang cuman lihat dari hasil atau jabatannya tanpa tahu cerita di baliknya gitu. Nah, biar kita bisa lebih kenal dekat dengan Kak Akbar nih, saya mau mulai dari pertanyaan yang mungkin ringan dulu ya. Kalau orang kampus ngomongin kakak, menurut kakak mereka tuh melihat sosok Kak Akbar ini seperti apa? Kalau yang saya rasakan ya, teman-teman kampus ini mungkin melihat saya orang yang santai, bisa diajak ngobrol dan sering longgar gitu. Waktunya sering dan sangat bisa untuk diajak ngobrol gitu. Dan kurang lebih juga banyak akhirnya teman-teman yang cukup terbuka untuk mau menceritakan kondisi-kondisi mereka dan bisa juga untuk dari situ bisa untuk memantik kritisme-kritisme dari teman-teman mahasiswa juga begitu. Jadi tapi kalau misalnya dari aktivitasnya Kak Akbar ini harus selalu terlihat kuat atau idealis di depan orang-orang gitu. Mungkin kalau soal idealisme kadang juga kita goyah ya, masih umur-umur segini itu kan kadang membedakan hal yang ini sebuah kebenaran atau tidak itu kan susah gitu. Nah itu kadang juga kita kembali lagi untuk terus belajar tentang bagaimana mengenal diri, mengenal fondasi berpikir bahwa apa yang dianggap sebuah kebenaran atau yang tidak dan lain sebagainya itu kan itu yang memantik saya semakin mau untuk belajar gitu. Belajar terus bertumbuh gitu. Yeah. Sebelum semua jabatan dan aktivitasnya sekarang ini, kakak sebenarnya pengen jadi mahasiswa yang seperti apa? Nah, kalau dari situ memang ya tadi kembali lagi dulu mengingat waktu menjadi mahasiswa baru dengan pikiranku hanya saya akan menjadi mahasiswa yang menyelesaikan program studi dengan berkuliah, mengerjakan tugas dan lulus tepat waktu gitu, per waktu itu. Gitu. Iya. Oh gitu. Jadi kayak sangat semangat banget ya buat menuntut ilmu gitu. Oke. Kalau tadi kita udah kenalan nih sosok mereka di balik jabatan. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang sering jadi bahan obrolan mahasiswa. Banyak yang lihat prisma dari hasil kerjanya, tapi belum tentu banyak yang tahu sebenarnya yang terjadi di balik layar itu. Nah, menurut kakak, mahasiswa sekarang ini terlalu banyak berharap ke BEM atau justru BEM itu makin jauh dari mahasiswa? Sebenarnya ini sebuah kesinambungan yang harus terus dijaga sih, bahwa bukan hanya mahasiswa yang berharap pada BEM, tapi juga BEM yang juga perlu ditanyakan bahwa mereka memberikan apa kepada mahasiswa. Dan juga mungkin yang perlu diingat-ingat juga ya, mahasiswa ini kadang juga perlu banyak berdiskusi dengan BEM itu sendiri, bahwa apa yang menjadi keresahannya, kenapa keresahan itu hadir, dan apa yang mau kita lakukan ke depannya. Nah, biar tidak menimbulkan hanya, kok BEM ini diam aja, BEM ini tidak merespon apa yang terjadi di mahasiswa dari bawah itu. Nah,
kayak gitu kadang muncul kan cerita-cerita seperti itu. Nah, karena kurangnya mungkin informasi yang dari mahasiswa ke BEM sendiri dan lain sebagainya. Begitu. Ada nggak sih momen kerja kerasnya Kak Akbar nih, ya yang udah dilakukan tapi ternyata tuh, nggak benar-benar dipahami orang lain? Oh, kalau itu gimana ya, aku juga bingung untuk memahami bahwa apakah itu sudah menjadi bentuk kerja kerasku gitu. Bahwa kenapa mungkin karena tidak mendapatkan apresiasi atau lain sebagainya karena mungkin itu juga belum sebuah bentuk kerja keras gitu. Nah, itu yang kadang menjadi sebuah semangat tuh gitu. Mungkin kalau ini belum ada dampaknya berarti memang ini bukan bentuk kerja kerasku. Cuman merasa lelahku aja yang lebih dominan kayak gitu. Kan sekarang ini Kak Akbar kan, menjabat sebagai Prisma gitu kan ya. Jadi, Kakak ini lebih sering merasa berpengaruh atau justru kesepian gitu? Kalau per hari ini saya merasa selalu bahagia dengan teman-teman yang selalu hadir di sekitar saya karena dengan banyaknya gejolak di Indonesia ini, dengan banyaknya juga problema-problema di sekitar kampus kita kayak gitu, semakin banyak orang yang selalu hadir membawa keresahan. Dan momen-momen kayak itu yang membuat akhirnya, oh iya, aku nih nggak pernah sendiri. Aku selalu didampingi dengan teman-teman, dengan orang-orang yang memang masih mau berjuang bersama. Dan merangkul bersama Ya, gitu kan. betul. Banyak mahasiswa masuk di organisasi dengan bayangan bakal dapat relasi dan pengalaman, dan ruang untuk berkembang. Nah, tapi setelah dijamin, ternyata realita tuh nggak selalu sama gitu kan ya. Nah, kita ini membahas sisi yang mungkin jarang diomongin. Ada nggak hal yang berbeda antara ekspektasi Kakak ini tentang organisasi dan realita yang Kakak rasakan? Oh, mungkin kalau soal tadi ya dapat relasi, dapat ilmu baru dan lain sebagainya, saya rasa itu soal bagaimana kita memahami dari konteks itu sendiri. Karena yang tak rasakan kadang beberapa teman-teman ini cuman mau makannya aja, nggak mau masaknya, nggak mau lain sebagainya kayak gitu. Yang akhirnya kok saya berorganisasi nggak dapat feedback apa-apa ya? Karena teman-teman ini cuman menunggu hasilnya. Oh, ada nih program ini, ya udah kita hadir di situ, kita dapat makan gitu kan, masih dapat materinya gitu. Sedangkan bagaimana program itu bisa hadir, program itu bisa tercetus itu tuh nggak pernah dipikirkan. Nah, itu yang kadang dapat mendapat materi baru, mendapat relasi, mendapat pengalaman itu nggak bakal terjadi karena cara pandangnya yang berbeda. Karena hal yang tak pahami, bagaimana mendapatkan relasi dan ilmu dan pengalaman yang baru itu, bagaimana dari program-program itu kok bisa hadir. Ya itu udah sebuah pengalaman yang sebenarnya kita dapat. Nggak harus program itu menjadi sebuah hal yang harus langsung kita dapat. Ya berarti, mencari pengalaman gitu, oke. Menurut Kakak nih organisasi kampus hari ini tuh, masih menjadi tempat belajar atau malah jadi cuman ego atau pencitraan kayak gitu? Kalau tak rasa per hari ini juga mungkin beberapa masih banyak yang perlu diperbaiki gitu dari cara pandang arah gerak setiap organisasi. Karena kalau soal menjadi tempat ego dan lain sebagainya itu tak rasa itu sebuah keniscayaan gitu. Dimanapun di organisasi yang sudah besar ataupun masih kecil, hal-hal itu tuh manusiawi aja, ego dan lain sebagainya. Cuman yang perlu harus dibangun lagi adalah bagaimana semangat pergerakan itu harus hadir. Karena kalau sudah tidak ada semangat yang dibawakan dari sebuah organisasinya, ya ngapain kita hadir di organisasi tersebut. Oke. Menurut Kakak ini kan Kakak itu harus mengubah diri itu supaya bisa diterima di lingkungannya gitu. Kalau merubah diri untuk diterima, tak rasa kalau buat aku sih enggak sih. Karena kalau sampai kita merubah diri untuk diterima, tak rasa kontradiktif dengan
Presma itu dipilih. Kan berarti kalau saya dipilih, berarti saya itu diterima oleh teman-teman. Iya. Nah, itu yang membuat bahwa saya nggak akan merubah apa yang saya bawakan dari dulu, gitu. Jadi dari diri sendiri ya? Tetap menjadi diri sendiri. Oke. Wah, budaya organisasi yang menurut Kakak ini toksik atau yang sering dianggap normal itu seperti apa, Kak? Kalau yang dianggap toksik ya, gimana ya saya memahaminya? Sebenarnya kalau toksik itu mulai hadirnya stigma-stigma yang tidak mau berdiskusi. Bahwa mahasiswa itu atau organisasi kemahasiswaan ini ya udah di forum, misalnya di Mubes gitu ya, saling serang bla 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 bla, dan tidak diselesaikan di forum, tapi dibawa keluar, dibuat cerita-cerita dengan sudut pandang sendiri-sendiri, dan akhirnya hadirnya apa ya, kelompok-kelompok kecil ini yang akhirnya berkumpul sendiri-sendiri, itu tak rasa yang membuat sebuah organisasi menjadi toksik gitu. Berarti harusnya kan kita menyelesaikan Ya, langsung iya selesai di forum gitu bahasanya. Oke. Kan Kakak ini banyak ya ikut organisasinya. Organisasi apa yang paling banyak mengubah cara pandang Kakak untuk memandang hidup, relasi atau diri sendiri gitu bagian? Kalau organisasi di luar kampus awal itu adalah komunitas peternakan, karena memang mereka diisi dengan orang-orang yang memang berpengaruh, sudah umurnya juga sudah jauh di atas kita, dengan pasti jejaring mereka yang lebih luas. Itu salah satu yang memang membuat banyak sudut pandang dan pengalamanku yang hadir di situ. Cuman kalau soal gerakan mahasiswa, yang membuatku akhirnya banyak pandangan saat ikut di aliansi BMPTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, itu yang membuat oh iya ternyata sudut pandang dari teman-teman aktivis lain itu menarik ya, kayak gitu. Jadi kita bisa belajar dari orang lain. Betul. Gitu. Oke, dari tadi kita ngobrol cukup serius ya nih Kak. Sekarang waktunya kita lihat seberapa siap nih Kak Akbar menghadapi pertanyaan atau tantangan yang nggak bisa diprediksi gitu tadi ya. Kalau ngomongin organisasi mahasiswa, rasanya kan nggak lengkap tanpa omongan gerakan mahasiswa itu sendiri. Apalagi di tengah perubahan zaman dan cara orang itu menyuarakan pendapatnya gitu. Nah, Kakak sendiri ini masih percaya nggak suara mahasiswa itu hari ini tuh benar-benar berpengaruh gitu? Kalau suara mahasiswa kalau pertanyaan suara mahasiswa apakah masih menjadi taring dan atau perwakilan rakyat? Saya rasa masih, selama mahasiswa itu punya keyakinan dan gerakan yang sama. Bersatu gitu. Bersatu. Kayak kita berkaca dari Agustus dengan gerakannya yang masif kayak gitu, suara mahasiswa itu masih dipertimbangkan. Lain seperti cuman gerakan-gerakan seremoni yang misalnya memang bulan apa dengan gerakan-gerakannya yang tidak disepakati oleh forum aliansi kayak gitu-gitu, itu yang kadang masih menjadi gerakan-gerakan yang tidak diterima di masyarakat. Mungkin ngapain ada kegiatan kayak gini mengganggu perekonomian dan lain sebagainya, kadang kayak gitu. Cuma kalau yang aksi-aksi kayak kemarin, kayak bulan-bulan ini nih kita rasakan sendiri, itu tak rasa tetap menjadi perwakilan rakyat dan membuat perubahan baru. Jadi kita harus tetap menyuarakan pendapat kita gitu, selagi itu benar gitu. Betul. Nah, menurut Kakak nih gerakan mahasiswa ini semakin kritis atau justru makin kehilangan arah gitu Kak? Kalau itu sebenarnya juga susah ya, karena kita itu lingkupnya semakin luas. Jadi kampus-kampus dan BEM-BEM-nya ini kan semakin jumlahnya kan ratusan ya. Dengan tidak tahu mereka itu berangkat dari mana atau dengan siapa mereka bisa sampai di titik itu kayak gitu, kadang yang membuat seakan-akan gerakan mahasiswa ini kehilangan arah. Padahal kalau yang kita lihat lagi dari dalam, bahwa gerakan mahasiswa itu tetap pasti berlandaskan gitu. Tetap berlandaskan bahwa gerakan ini dilandasi dengan semangat membela rakyat gitu kan. Nah, itu yang kadang disalahpahami oleh masyarakat di luar. Iya. Kalau pernah nggak sih Kakak tuh di situasi mana itu sebenarnya ingin bersuara keras tapi tuh akhirnya memilih diam gitu Kak? Kadang kalau yang mau bersuara keras tapi memilih untuk diam itu
kayaknya jarang sih berlaku seperti itu. Karena kalau sudah ada dorongan untuk bersuara keras itu pasti sudah melampirkan data dan landasan-landasan kenapa saya harus bersuara. Ya itu tadi ya, apa, menyuarakan pendapat Iya, itu pasti kalau udah ada semangat itu pasti tetap kita suarakan. Kecuali kita masih ragu ya, oh kayaknya apakah pandangan saya ini belum belum penuh atau belum tertata rapi, dan akhirnya kalau kayak gitu mungkin kita pengen diam. Cuman kalau sudah oh ini memang perlu dikritik dan lain sebagainya, kita sudah punya data-datanya dan memang beberapa narasumber kita juga sudah dapat infonya kayak gitu, kita tetap pasti suarakan. Oke. Jadi kan di era sekarang ini idealisme masih jadi kekuatan atau malah jadi sering jadi beban nih, itu Kak? Kalau gerakan tetap menjadi bahan bakar semangat sih tetepan. Walaupun memang dengan per hari ini keputusan-keputusan negara ini yang dar-der tiba-tiba diresmikan dan kayak gitulah kan. Itu yang kadang membuat bebannya adalah di manajemen waktu. Bahwa kita harus menggerakkan massa, kita harus mengkoordinasi massa dan lain sebagainya. Dengan waktu yang terbatas ini yang kadang menjadi beban tenaga aja sih sebenarnya itu. Menurut Kakak ini kan gerakan mahasiswa hari ini kan masih dekat dengan keresahan rakyat atau mulai sibuk dengan lingkarannya sendiri gitu Kak? Nah kalau dekat dengan masyarakat, kadang ini yang jadi pertanyaannya, masyarakat itu paham nggak tentang keresahan mereka? Iya. Itu yang kadang jadi disalahpahami gitu loh, bahwa kadang bahwa aksi kita dianggap mengganggu perekonomian, mengganggu kestabilan negara dan lain sebagainya. Uang dari kita sebelum aksi itu, ekonomi dan kestabilan negara itu sudah terganggu. Kalau kita setelah aksi dianggap bahwa kita itu pergerakan kita mengganggu ekonomi dan kestabilan negara, itu kan kontradiktif gitu loh. Dan itu sebenarnya yang harus dipahamkan kepada masyarakat bahwa ini nih kita itu hadir ini karena memang sudah ada masalah sebelumnya. Kalau tidak ada ya kita ini tidak mungkin, tidak akan ada gejolak di dalamnya begitu. Dan menyampaikan aspirasi kita. Betul. Oke. Sekarang kan hampir semua isu lahir, berkembang, bahkan tenggelam di media sosial ya. Nah, aktivisme ini kan seperti Kak Akbar ini kan juga ikut berubah ya. Pertanyaannya, perubahan ini tuh membawa dampak baik atau justru tantangan baru gitu? Kalau dampaknya pasti baik dengan tantangan yang baru kan begitu. Karena per hari ini misalnya kita dengan instansi A, B, C pasti kan saat ada gejolak gini kan kita ditemui, ditanyai bagaimana respon dari BEM A, BEM C, BEM D gitu kan. Nah, yang bisa kita lampirkan kalau mungkin per zaman dulu kita harus ngeprint, harus melampirkan data-data dengan hard file gitu kan. Kalau sekarang mungkin bisa kita cek di link kita atau di website kita tentang apa kajian isu kita, apa yang memang jadi pandangan kita dan lain sebagainya, itu bisa dikirim via online. Gitu. Oke. Jadi kan media sosial ini kan sekarang lebih membantu ya, membantu aktivisme atau malah bikin semua itu terasa performatif gitu Kak? Kalau media sosial ini sebenarnya juga karena orang bebas berpendapat dan arahnya ini tidak terstruktur gitu, dari mana-mana bisa memberikan argumennya. Kadang memang menjadi tantangan tersendiri bahwa meyakinkan teman-teman bahwa gerakan kita itu tetap murni, itu yang kadang menjadi tantangan. Kalau selain itu sih kita tetap masih merasa menikmati bahwa sosial media itu menjadi ujung tombak pergerakan juga. Punya pengaruh besar ya pastinya. Ya pernah nggak sih Kak, Kak Akbar ini takut nih salah bicara karena semua orang kan bisa menghakimi kapan aja kan? Kalau merasa takut pasti ada ya, karena bersuara keras itu pasti diiringi dengan badai yang kencang juga begitu. Tapi yang selalu tak yakini bahwa apa yang mau saya sampaikan, apa yang mau saya bawakan itu pasti juga berlandaskan gitu. Tidak cuman saya sendiri merasa resah dan saya berkoar-koar gitu. Pasti juga kesepakatan forum, apa yang memang menjadi keresahan saya itu berlandaskan data-data dan fakta-fakta gitu. Yes. Kalau Kakak sekarang ini ngerasa nggak sih Kak, orang tuh
Apa cuman sekedar terlihat peduli atau benar-benar peduli gitu? Kalau ditanya bentuk peduli, kedua-duanya pasti terjadi sih, bentuk kepedulian. Karena kadang juga beberapa teman-teman yang tak lihat itu hadir di sebuah pergerakan itu ya cuman seremoni aja. Iya. Mungkin karena nggak ada kegiatan, saya pengen punya banyak kegiatan, ya bentuknya adalah tadi, seakan-akan peduli dengan kegiatan. Padahal di situ ya cuman memang mereka hadir untuk pengen memenuhi kegiatan aja gitu. Sedangkan juga dan tidak kurang juga teman-teman yang memang benar-benar peduli, bahwa mereka memang di situ hadir, memang membawa keresahan dulu dari akar rumput gitu kan, mereka naik sampai di posisi tertentu, mereka bawakan bahwa, "Oh iya, memang saya itu hadir dengan bentuk kepedulian saya A, B, C," yang mereka bawakan masing-masing, gitu. Gitu. Oke. Itu kan, kita di tengah kebudayaan internet ini kan, masih nggak sih mungkin, jadi manusia yang jujur, tanpa takut diserang, Kak? Kalau jujur yang perlu dipertanyakan bentuk kejujuran itu yang seperti apa? Itu kan kita sangat Iya. kontradiktif, sangat luas gitu cakupannya. Tak rasa bukan soal bagaimana kita jujur, tapi bagaimana kita mengolah narasinya. Mhm. Bagaimana kita membawakan narasi-narasi itu yang mungkin bisa diterima oleh banyak orang gitu. Karena kalau cuman sekedar takut atau berani itu tak rasa tidak bisa disebut sebagai mahasiswa. Oke. Ya kan di balik semua agenda rapat, aksi dan tanggung jawabnya Kak Akbar ini kan ada salah satu, eee, hal yang sering luput dibahas nih, kesehatan diri sendiri. Nah, pada akhirnya kan semua ini, eee, semua orang tuh punya batas lelah ya pastinya kan ya. Nah, apa titik, paling capeknya Kak Akbar nih yang dirasakan selama aktif di organisasi, Kak? Kalau yang paling capek sebenarnya, kalau yang benar-benar capek sebenarnya nggak ada sih, ya enjoy aja karena BEM itu kan bukan perseorangan. Mhm. Kita ini sebuah organisasi yang besar yang melibatkan banyak orang. Jadi kalau sampai saya merasa capek sendiri, berarti organisasi ini ya tidak berjalan gitu kan. Oh, beban ini kan dibagi kepada semua orang kan. Nah, itu yang membuat mungkin yang tak rasakan tidak ada yang benar-benar membuat saya benar-benar lelah sampai saya terpuruk gitu kan, sampai saya sakit tapi tetap harus berangkat, tak rasa tidak sampai seperti itu. Oke. Jadi Kak, Kak Akbar ini pernah ngerasa burnout atau tetap harus terlihat baik-baik saja di depan gitu? Kalau saya ini, aku ya merasa bahwa kalau udah melihat teman-teman dengan semangat mereka, itu rasa lelah, merasa apa ya, merasa capek dan lain sebagainya itu sudah hilang gitu. Ya sudah asik aja gitu Iya. dengan, oh mereka mau berpikir, mau bergerak, tetap menjadi satu kesatuan kayak gitu yang membuat akhirnya capek-capek atau apa ya, beban-beban itu hilang sih sebenarnya. Jadi kita keikut semangat gitu. Betul, terbakar terus Nge-charge energi kita. energi kita gitu. Nah, hal apa nih yang, paling banyak, Kak Akbar nih korbankan selama aktif di organisasi gitu, Kak? Kalau paling dikorbankan lebih ke apa ya, kalau bahasa saya itu tidak ada yang harus dikorbankan. Mhm. Yang saya pahami adalah A, B, C itu harus berjalan bersama. Antara bekerja, berkuliah, dan berorganisasi ini tidak boleh ada yang dikorbankan. Semua harus berjalan bersama dengan bebannya masing-masing dan skala prioritas masing-masing. Jadi kita me-manage waktu gitu ya. Betul. Eee, di tengah, pressure akademik ya dan organisasi ini apa yang sering bikin Kakak tuh overthinking? Kalau overthinking biasanya soal apakah gerakan saya ini sudah mewakili dan sudah berdampak. Itu yang paling sebenarnya di akhir-akhir periode saya ini menjadi beban. Di akhir-akhir ini kenapa tak rasa susah tidur, merasa tidur nggak tenang adalah selama satu periode saya ini udah berdampak apa ya? Dan akan dilihat di akhir periode kan bahwa laporan pertanggungjawaban dan apa-apa yang nanti terlampir di dalamnya itu kan adalah sebuah karya yang sudah saya berikan. Tanggung jawab. Betul. Oke. Nah, setelah semua proses ini kan Kak Akbar nih, merasa, jadi lebih kuat gitu kan, atau justru lebih lelah gitu, Kak? Kalau setelah ini tak rasa saya semakin lebih kuat dan tetap di jalur perjuangan ini gitu. Tidak
walaupun sudah tidak menjadi Presma, tak rasa juga tidak meninggalkan bahwa beban mahasiswa harus tetap kritis dan membela rakyat ini hilang gitu. Oke, dari tadi kita kan udah ngobrol cukup serius nih Kak. Nah sekarang waktunya aku mau kasih pertanyaan gitu ya. Boleh Kak Akbar milih satu kartu dulu nih. Oke, mungkin ini Yes. tak bacakan ya. Sebutkan satu isu yang menurutmu terlalu sering dibahas mahasiswa dan satu isu yang justru kurang mendapat perhatian. Gitu. Iya. Mungkin izin menanggapi juga tentang satu isu yang menurutmu terlalu sering dibahas. Yang selalu sering dibahas tuh sebenarnya tentang program nasional dari negara ini gitu, tentang MBG dan koperasi ini kan selama Pak Prabowo yang menjabat ini kan tidak pernah selesai gitu. Dan mungkin itu yang harus menjadi koreksi juga, bahwa gerakan yang memang isu itu harus segera diselesaikan gitu. Memang apakah bentuk tekanan-tekanan seperti apa ke negara yang membuat bahwa isu itu tuh tidak keangkat terus gitu. Karena masih banyak isu-isu lain yang memang harus kita bawakan, sedangkan isu itu tuh selalu hadir gitu. Setiap gerakan mahasiswa isu itu terus hadir dan lain sebagainya. Mungkin itu mengenai isu yang sering dibahas. Nah, yang isu yang justru kurang dapat perhatian ini mungkin mengenai tatanan masyarakat yang paling mendasar, yaitu adalah peternak dan petani. Ini kan tidak pernah menjadi perhatian. Mahasiswa selalu memikirkan buruh, rakyat miskin kota, dan lain sebagainya. Sedangkan landasan negara yang paling kuat adalah peternak dan petani ini tidak pernah dibahas gitu. Bagaimana mereka merasakan pupuk susah, bahwa dolar naik itu yang merasakan tidak hanya masyarakat kota loh. Masyarakat desa ini sangat terdampak. Soal beli, tentang bahan-bahan pakan, bahan-bahan pangan itu tuh semua masih impor. Berpengaruh gitu ya? Sangat-sangat berpengaruh gitu di biaya operasional kita gitu. Sedangkan itu tidak pernah disorot dan mahasiswa tidak pernah membantu peternak dan petani ini untuk mengkritisme itu kepada negara. Mungkin itu sih. Itu yang pertanyaan pertama ya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Bisa kartu kedua ya. gitu. Tak bacakan lagi. Apa momen paling berkesan selama menjabat sebagai Presma yang akan selalu kamu ingat? Yang momen paling berkesan adalah saat bisa berdiskusi dengan teman-teman dari kampus lain mengenai bagaimana kita merespon kebijakan-kebijakan di negara ini. Karena kenapa bisa berkesan? Karena memang diskusi itu menjadi malam yang panjang di malam itu. Itu yang membuat tidak bisa mungkin momen-momen itu tidak bisa terlupakan dan selalu terkenang sampai kapanpun. Mungkin itu. Berdiskusi dengan kampus lain. Betul, dengan pandangan-pandangannya, dengan arah-arah gerak mereka masing-masing, itu sih yang mungkin momen-momen yang tidak terlupakan. Oke. Gitu. Kita udah cukup gitu ya dengan permainan kartu ini. Kita akhiri dengan closing statement gitu dari Kak Akbar nih, buat BEM Umuka itu kedepannya tuh seperti apa? Kalau mungkin dari dari bentuk gerakan mahasiswa dulu ya, kita harapkan kedepannya gerakan mahasiswa ini lebih inklusif gitu. Jadi semua bisa dilibatkan lah, dari masyarakat, dari memang civitas kampus, dan memang masyarakat lainnya, termasuk mungkin dari orang-orang di sekitar pemerintahan dan lain sebagainya, itu bisa terlibat bersama gitu. Jadi dari bawah tahu pandangannya, dari kanan kiri dari atas itu semua tahu gimana sih masyarakat ini merespon sebuah kejadian kayak gitu. Mungkin itu untuk gerakan mahasiswanya. Terus untuk BEM Umuka
tak harapkan ke depannya bisa lebih berani untuk mengutarakan pendapatnya, bisa lebih berani untuk memberikan pandangannya. Berani itu tidak arogan, belum tentu arogan gitu. Berani itu bagaimana kita bisa membawakan narasi-narasi yang kuat dan tajam untuk mungkin rektorat atau pemerintah dan lain sebagainya, begitu. Well, terima kasih Kak Akbar atas waktunya telah bergabung bersama kami, ya berbagi cerita gitu kan ya, yang super seru banget hari ini. Semoga obrolan kita kali ini nggak cuma jadi ruang cerita aja gitu kan, tapi juga bahan refleksi kita semua tentang kampus, organisasi, dan perjalanan menjadi mahasiswa yang terus bertumbuh gitu kan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast kita. See See you you di di Aksara Aksara Kampus. Kampus.